Iya, salam sehat. Rebalancing MSCI Q4 2025. Video yang kedua. Jadi video yang pertama itu pas announcement. Nah, video yang kedua itu raport hasil dari hari yang ke-1. Ya, jadi yang di Dell dari Big Cap itu ada ICBP dan KLBF. Ya. Untuk ICBP di Dell turunnya nggak signifikan, jadi 1,4%. Nah ini KLBF ini kok turunnya dalam, 5,3% minus ya. Sedangkan yang di Dell di small cap ya ada 2, jadi yang di Dell itu ada 4 ya. ICBP di Dell dari Big Cap, KLBF di Dell dari Big Cap juga, terus SMSM dari small cap Dell, ULTJ dari small cap Dell. Tetapi untuk KLBF ini walaupun di Dell dari Big Cap, tetapi masih dalam small cap. Jadi semacam turun kasta ya, dari big ke small. Dari yang di Dell ini betul-betul merah. ULTJ dan KLBF yang terdalam. Kemudian kita ke yang Big Cap, ya, New Big Cap ya. Nah ini terasa agak aneh ya untuk MSCI yang pertama, SMI yang baru pertama kali ini, di mana masuk ke Big Cap itu malah minus. Ya. Jadi intinya memang saat ini ya dengan adanya medsos seperti IG ya, kemudian Facebook, kemudian WA, kemudian YouTube dengan broadcast-broadcastnya, kemudian ada TikTok, ada Short ya. Itu brand dan BRMS sangat viral sekali beritanya bagi seorang trader maupun pemerhati pasar modal. Ya. Jadi saking yakinnya BRMS dan brand masuk ke MSCI, H-1 udah naik cukup tinggi ukuran Big Cap ya. Di mana brand naik 5,7%, sedangkan BRMS naik 9%. Nah, inilah yang diduga atau menurut pendapat saya ya, yang menyebabkan BRMS BRMS minus ya. Di hari yang seharusnya euforia buy. Ya. Bahkan pengamat dari yang sering berpedoman my friend ya, itu meramalkan bahwa BRMS akan hijau hari ini. Tetapi sekali lagi, market penentunya. Market always right. Terus brand, nah walaupun ini hijau, tapi sempat merah ya. Nah kalau BRMS ini benar-benar tidak dikasih
merah. Jadi seolah-olah nggak dikasih hijau. Jadi seolah-olah sell on news. Ya, ada memang di grup-grup itu mengatakan bahwa mencurigai bahwa brand itu akan sell on news. Tapi saya pribadi bahwa yakin akan hijau. Ya, tadi pasar berkata lain. Nah, coba kita cek ya untuk brand dan PRMS. Kita telusuri dari sini dulu, dari valuasi ya. Dari valuasi memang terjadi lonjakan, bahkan ini level 3 ya. Kemudian PRMS ada lonjakan tapi tipis ya. Tapi jadi intinya gini, Jumat kemarin ada lonjakan karena saking yakinnya PRMS masuk ke MSCI. Nah, rupanya MG ikutan borong. MG borong ya, di mana valuasinya dari hari sebelumnya juga naik cukup tinggi ya. Ini levelnya 2. Sampai 1,1 triliun ya. Dari 735 miliar. Nah, kemarin saya nggak sengaja melihat MG di situ di hari Jumat ya. Sedangkan hari Senin MG jualan dan asing pun jualan di minus 17% dibanding lokal. Walaupun dalam waktu MA5 5 hari itu asing net sell 7%, net buy 7%. Ya, kalau hijau artinya net buy ya. Itu PRMS, jadi ya kita harus memang pandai-pandai ya. Manajemen investasi juga nggak goblok-goblok amat ya, mau ngomong goblok susah banget. Nggak goblok-goblok amat, dia mengelabui retail ya, dengan dimana harus momentumnya itu hijau, pasar berkata lain. Ini ya, jadi valuasinya melonjak. Jadi menandakan bahwa MSCI itu betul-betul ada atau rebalancing itu betul ada dan greget ya, karena MSCI itu adalah bobot yang kesatu di antara rebalancing yang lain. Ya. Kemudian New Big MSCI ya. Nah, ini brand dan PRMS itu adalah anggota dari indeks Movis ya. Jadi indeks Movis itu tergolong berani ya dalam memasukkan emiten masuk ke rebalancing mereka ya. Walaupun baru IPO ya. Baru mungkin kurang dari 3 bulan seperti CDIA dan Koin, dia udah masuk ke indeks Movis. Nah, biasanya yang masuk ke indeks Movis itu 70% akan masuk ke rebalancing yang lain. Misalnya FTSE maupun MSCI. Nah, kalau LQ45 nggak tahu ini. Saya juga nggak tahu ya kenapa brand dan PRMS tidak masuk ke LQ45. Padahal PRMS kalau dibanding dengan Bumi, valuasinya masih menang PRMS. Tapi kenapa entah Bumi yang masuk. Brand juga demikian. Udah masuk ke Movis, udah masuk ke udah masuk ke belum ya. Udah masuk ke Movis dan udah masuk ke MSCI ya, barusan ini, tapi belum masuk LQ45. Mungkin ada kebijakan yang lain ya. Ya, ini brand itu telah masuk ke Movis MSCI, tinggal nunggu brand ini tinggal nunggu ke FTSE ya. Jadi kita bisa perhatikan untuk rebalancing FTSE di bulan di bulan November ini juga sekitar tanggal 23 ya.
itu brand bisa menjadi kandidat. Ya. Karena ya tadi udah masuk Movies, udah masuk MSCI, FTSE lah. Itu. Sedangkan BRMS setali 3 uang. Movies udah, MSCI udah. Nah, di sini ada LQ35, IDX 80, kurang LQ45-nya aja. Nah, the next indeks FTSE. Ya. Di kandidat ini jadi dua ini bagus untuk trading ya, trading atau ya swing ya. Kalau yang duit dingin ya, karena sebentar lagi indeks FTSE akan datang. Masih ya lumayan 15 hari lagi lah ya. Ya, kisaran 15 hari lagi, 16 hari lagi. Ya. Untuk trading juga bagus ya. Kemudian ya tentu dengan uang yang besar bisa ya. Kalau uang kecil ya mungkin bisa pilih yang lain. Yang gorengan. Tapi untuk newbie tidak saya sarankan ya. Kemudian riwayat perdagangan hari ini ya, di mana brand gap up 3%. Nah, saya brand dapat, saya cuan brandnya. Tetapi ya, brand itu yang ragu, ya, yang ragu karena ada announcement dari MSCI tentang free food yang akan dirubah dan berlaku di tahun 2026, tahun depan, diragu. Karena saya belinya separuhnya dari BRMS. Malah yang naik brand yang ragu, BRMS yang minus 5%. Tapi saya jual di open sekitar 3 tick ya dari harga preview minus ya. Oh iya, saya jual di harga open ini ya. Saya curiga, nah saya open jual. Nah, kemudian hacknya di 4,4%. Oh iya lagi ya. Jadi di hari pertama, di pas posisi opening market ya. Jadi kita harus antri jual, ya minimal jual separuh, misalnya itu trik aja, strategi ya beda-beda masing-masing orang. Kalau Anda mau jualan, ya bisa pasang di open sebelumnya ya. Jadi open karena apa? Karena 2 kali MSCI komputer tuh nge-lag, jadi macet ya. Karena mungkin arus jual dan belinya deras ya. Ada yang HK mungkin karena yakin kayak PRMS kan, yakin oh minus masuk gitu karena ya siapa pikir masuk MSCI Big Cap malah dimerahin ya. Pikir mereka banyak 80% analis bahwa hijau. Tapi kenyataannya kan di gap down 1,5%. Itu ya. Nah, di mana brand low-nya di minus 6,4%. Oh maaf, BRMS ya. Sedangkan brand low-nya di minus 2,6%. Brand ini juga bikin spot jantung ya. Lah mau masuk MSCI kok dibawa ke merah dulu. Ya. Minus 2,6%. Jadi pedoman bahwa kalau pas masuk MSCI merah buy itu cukup valid juga ya. Contohnya brand ini merah buy, endingnya hijau 1,8%. Tapi BRMS berkata lain. Open merah, di bawah nyelam di 6,4% minus, closing di 5,9% minus. Nah itu ya, brand. Ya. Nah kita ke yang di add yang lain.
yang di add. Nah, jadi untuk rebalancing November ini cukup ya menyenangkan ya, karena daripada yang di del banyak yang di add ya. Dimana yang small cap 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 yang di add di small cap ya, berakhir dengan hijau kecuali energi. Energi ini mungkin ke bawah BRMS ya, karena ini satu grup. Oh ya, jadi Salim grup sama bersinergi dengan Abu Rizal Bakri memasukkan 2 emitennya ke MSCI, satunya small cap dan satunya big cap. Nah, ini energi kena sentimen dari BRMS ya. DNSS hijau 0,3, mesin 4,0%, Raja naik 5,4%, BV naik 3,1%. TINS ini kena bad news, yaitu di suspend bukan di suspend, pokoknya intinya batal masuk MSCI small cap ya. Isunya tanda petik ya, saya belum lihat linknya, tapi ramai sih di grup ya, dimana TINS turun di 3,8%. Ini pengecualian ya. Nah, valuasinya DSNG ini cenderung maintenance ya. Jadi di maintenance ya. Atau mungkin ya diduga jual sendiri ya. Jual oper-operan gitu. Terlihat dari valuasinya tidak naik ya. Dari DSNG 80 miliar, pas hari MSCI malah turun 71 miliar. Itu pertanda bahwa saham ini ya hanya orang tertentu yang suka gitu intinya. Beda dengan energi, ada lonjakan walaupun dikit ya. Mesin ya langsung melonjak ya. Hampir 3 kali lipat, hampir ya. Dari sini 2 ya, levelnya 2. Raja demikian juga, tadinya 0 jadi 1. Ada peningkatan intinya. BV juga demikian, dari 296 miliar ke 414 miliar. Nah, TINS ini ya. Tapi ada lonjakan, kemarin 4 sekarang 4. Jadi intinya ada lonjakan ya. Kecuali DSNG. Nah, biasanya yang ini ya, yang maintenance ini, yang istilahnya dijaga ini, itu naiknya cukup lumayan saat rebalancing sampai rebalancing selesai ya. Sampai efektif date-nya rampung ya. Tetapi memang DSNG itu naik sudah cukup tinggi sebetulnya. Tapi selama rebalancing sih aman sepertinya. Ya, kita lihat aja, let's see ya. Nah, itu. Nah, yang di lainnya asing keluar kecuali DSNG kemarin asing di 20% ya porsinya. Dan memang ini disukai asing. Secara 5 hari juga asing net buy. Ya. Nah ya, untuk ini ya, saya tertarik untuk valuasinya ini. Untuk mengetahui yang small cap ya, itu valuasinya berapa. Ternyata small cap di sini valuasinya tidak lebih dari 5 triliun ya. Tidak lebih dari 5 triliun ya. Dia bisa masuk small cap MSCI.
Sedangkan ULTJ di sini 2,2 triliun, SMSM 4,5 triliun. Ya, ini salah satu alasan mungkin di Dell di bawah 5 ya. Di sini adalah di atas 5. Tapi Raja belum ya. Ya itu cuma kisi-kisi ya, karena kita nggak baca dari peraturan di MSCI ya, karena berhalaman-halaman. Jadi ya untuk baca perlu effort yang lebih, dan kita kan bukan analisis, kita praktisi aja. Ya, itu ya. Jadi sementara valuasinya yang di small cap katakanlah yang di Dell di bawah 5 triliun, yang di Ed di atas 5 triliun. Pengecualian Raja. Raja mungkin ada, misalnya Raja ini karena valuasinya gede ya, sampai 374 miliar. Jauh dengan SMSM ini yang 2,8 miliar. Wah, MSCI kok 2,8 miliar. Terus ULTJ 14 miliar, kecil juga dibanding di sini. 71 miliar, 110 miliar. Nah, ini paling kecil 34 miliar. Ya, itu. Terus ini yang small cap new. Ya. Ini ternyata anggota LQ35. Jadi LQ35 atau IDX 80 dikurangi LQ45, jadi ketemu 35. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi besok kita bisa berkesimpulan bahwa yang masuk MSCI Small Cap itu sebagian besar dari LQ35. Ya. Jadi perlu dicatat ya, terutama untuk saya ya. Nah, itu. Jadi kita bisa borong, bisa all in ya di rebalancing ya MSCI misalnya, yang memang bobot pertama ya. Kalau kita bandingkan dengan 4 rebalancing, MSCI adalah ranking yang pertama, yang dia efeknya ke pasar tuh sangat terasa. Ini ya. Jadi saya kasih note dulu bahwa MSCI Small Cap itu diambil ya istilahnya 33% ya. Bukan. 67,3% itu anggota LQ35. Ya, LQ35 itu istilah saya sendiri ya, untuk membedakan dengan emiten yang di LQ45. Nah, ini TINS malah belum masuk LQ35, mesin juga belum masuk LQ35. Nah, BRMS juga masuk LQ35 ya. Jadi hampir separuh itu masuk LQ35. Diambil dari LQ35. Brand ini malah belum, mesin belum, TINS belum ya. Nah, itu ya. Terus dari gejolak pasar kemarin ya. Nah, ini justru yang small cap yang reaksinya lebih nendang, tapi memang lebih sulit meramal yang masuk MSCI ya, small cap ya. Di broadcast analis juga tidak menyebutkan apa aja yang masuk ke small cap MSCI. Tapi di sini nendang 5%, 5%, 5%. Oh, bukan. Oh ya benar. Oh, sebentar. Oh, ini maaf, ini datanya salah ya. Nggak bisa dipakai ya. Karena ya tadi ketinggalan datanya, lupa nyimpen, jadi
gap up, gap down ini jangan di gap up dan gap down nggak usah dipakai. Nah, kita yang open. Kalau yang open kita punya data. DSNG langsung 4,7%. Tertingginya di 7,7%. Terendahnya di 0,6%. 0,6% ya. Jadi gap up, gap up, gap up, gap up, gap up. Jadi agak susah kalau kita beli pas di hari H ya. Karena ya tadi harga udah naik duluan di open. Mesin 2%, ya. Raja 5,6%, BV 2,3%, 2,8%. Walaupun ada spasi sih desain ya, 7,7%, tetapi kan tipis ya, spasinya tipis ya. Kalau kita masuk di 4,7%, kalau kita masuk di 6%, tipis cuannya. Energi, nah ini malah high-nya pas open ya. Jadi kita mau beli di mana lagi? 3,4 di bawah turun. Ya. Kemudian mesin 2%, sempat ke 5,9%. Raja 5,6%, sempat 9%. Raja ini malah kenceng ratunya ya, ratunya naiknya tinggi juga hari ini. Kemudian BV 2,8%, tertinggi 5,5%. Tins ya ini kita abaikan karena ada rumor atau news ya. Nah, itu lainnya ya kita ingin yang valuasi tadi ya. Karena iya. Nah, desain ini valuasinya ya, valuasinya di atas 2 katakanlah 15 triliun ya, market cap nih. Market cap-nya di atas 15 triliun. Syarat masuk ke MSCI Small Cap. Dan valuasinya minimal juga 15. Kenapa SM dan ULTJ digeser? Ya karena valuasinya paling rendah. Nah, ini cuma 2 miliar, 6 miliar. Jauh dibanding dengan desain yang 6,5, energi yang di atas 100 miliar, mesin yang paling kecil 18 miliar. Raja, wih keren. Apakah Raja, Wifi, Tins ya, apakah bisa menjadi MSCI entah tahun berapa ya, big cap ya, asal harganya dinaikkan seperti ini, dinaikkan 10 kali lipat misalnya Wifi. Kalau dia 10 kali lipat berhak dia ke MSCI ya. Raja juga apakah harus ya 7 atau 8 kali lipat harganya dinaikkan supaya masuk ke MSCI. Tins juga demikian, apakah harganya harus dinaikkan 5 kali lipat jadi 10.000 lebih? Ya siapa tahu. Kita berandai-andai aja. Dan bisa. Nah itu ya. Itu yang di-add di small cap maupun big cap. Sekaligus ulasan valuasi. Baik secara market cap maupun valuasi rata-rata. Dan valuasi free float. Kita sekarang ke yang di Dell. Ya,
ICBP, KBLF ya. Nah, SMSM dan ULTJ turun di 4,5%, 0,3% SMSM ya. SMSM ini memang ya seperti sifatnya ya, volumenya seperti DSNG ya, di mana ada sentimen negatif tetapi nggak panik selling ya. Jadi semacam ya di maintenance ya. Masa kemarin 3 miliar sekarang 2,8 miliar. Ada sentimen di Dell dari MSCI lagi. Walaupun small cap. Beda dengan KBLF ya. Kemarin memang naik 7%, 7,8%. Sepertinya memang sengaja mau jualan menurut pendapat saya, karena sekelas manajemen investasi itu sudah tahu duluan atau bisa memperkirakan duluan emiten apa aja yang detail dari MSCI. Saya kira KLBF jelas masuk untuk kelas big cap di layak detail ya. Nah, hari sebelumnya dikerek naik, hari berikutnya jualan dengan volume ya walaupun tidak masif tapi jelas ada peningkatan ya. Dari 145 padahal hari sebelumnya hari Jumat ya ini ya. Hari Jumat itu 145 miliar itu sudah ada peningkatan dari hari sebelumnya, hari Kamis. Itu pun masih kalah dengan yang MSCI. Betul-betul mekanisme pasarnya berjalan ya intinya. Ada bad news ya jual, rame-rame jualan gitu ya. Kalau ini kan ada bad news santai mawon. Malah nggak panik seolah-olah. Nah, maka pola-pola volume seperti itu harus kita perhatikan. Ya, itu yang di Dell, ULTJ. ULTJ juga ini ada ya. Tapi ULTJ juga sedikit di maintenance. Tapi ULTJ ini agak di akhir-akhir bulan yang itu biasanya dia naik sih, naik ya. Tapi walaupun tidak kencang, tapi tahun ini sepertinya kenaikan ULTJ tertinggi ya dalam kurun waktu tertentu ya. Karena ada sentimen makan bergizi gratis, walaupun mungkin tidak ada hubungannya, tetapi dihubung-hubungkan. Ya, asing suka di ULTJ ternyata, walaupun di Dell. Valuasinya 2 miliar. Nah, ini yang mungkin salah satu penyebab ULTJ di Dell dari MSCI Small Cap. Ya, belum masuk mana-mana ini. ULTJ. LQ45 enggak, IDX 80 enggak, ya. Movis enggak, FTSE enggak. ULTJ di MSCI malah di Dell. Ya, jadi saham biasa jadian. Nah, kemarin opennya langsung di 4,5%, panik ya. KLBF malah tidak terlalu panik ya. Ini kelebihan kalau kita punya big cap ya. Misalnya ada panic selling, kita jualan cukup, ya maksudnya tidak sampai langsung ARB gitu kan. Karena sahamnya itu yang punya banyak. Jadi banyak free floatnya banyak di luaran, jadi banyak penahannya. Low-nya KLBLF di 5,3%, last-nya di 5,3%. Oh, jadi low price sama dengan last price ya. Ya, itu CPP. Jadi ULTJ ini panik selling, di open di gap down minus 4,5% karena memang udah naik tinggi ya. Terus foreignnya 5%. Nah, ini valuasinya kecil,
6,5 miliar, SMSM cuma 2, miliar, 2,0 miliar ya. Ini market cap-nya 10 miliar, WLTJ 15 miliar. Jadi layak ideal dari small cap MSCI. Ya, itu ya. Untuk sebagai pelengkapnya kita lihat chart sekilas saja ya, chartnya ya, biar videonya nggak kepanjangan. Chartnya rasanya nggak lihat chart tuh nggak mantap. Waduh, belum tak siapin apanya, chartnya ya. Saya pause dulu biar nggak terlalu lama. Ya, kita ke chart ya. Ya, brand. Ya. Jadi open last price itu berada di bawah open price ya, katanya suhu kemungkinan koreksi besok ya, atau hari ini tepatnya ya. Kemudian BRMS. Nah, ini last price di bawah open ya. Kemudian DSNG yang di add di small cap ya, seperti itu ya. Kita lihat 1 tahun aja. Nah, itu memang udah tinggi betul ya di pucuk ya. Tapi ini saham volume cenderung di maintenance ya. Energi. Iya, udah tinggi juga. KLBF ini detail dari big cap tapi di small cap. Kemudian mesin punya Haritano ya, ini di support kuat ya, layak beli. Raja Wifi iya, strong uptrend, ada sentimen positif dari MSCI, ada sentimen positif juga dari dia termasuk adik orang kuat RI1 ya. Wifi, kemudian Tins ini yang kena news dibatalkan atau gimana ya. Ya, naik cukup tinggi juga ya, baru ini rank berapa 1 bulan bisa baker. Sahamnya malah saham termasuk saham ya BC lah ya. Siapa nggak kenal Tins ya. Itu adalah yang di add di small cap maupun big cap. Nah, kita yang di Dell ya. ICBP. Nah, apakah akan bikin new low? Terus ya ini bikin new low ya, tapi ini nggak panik ya, karena memang mungkin di bawah banyak yang nyangkut. Kalau mau jualan lagi, misalnya minus 5%, 6%, ya bikin new low. Padahal yang beli udah nyangkut semua ini, yang beli kemarin-kemarin. CPP, SMSM ini volumenya rata atau volume maintenance ya. ULTJ. Nah ya, jadi ULTJ naiknya sudah cukup lumayan ya, dari 1,3 ini ke
1,5 ya, 20%-an lah ya. Nah, ini kena gap down ya. Ya, ini bisa menjadi pantauan kita setelah masuk bulan Desember. Cukup ya. Oh ya, KLBF, Pak KLBF. Udah tadi ya, lupa nih. Oh ya. Maklum ya, batuk nih. Sakit apa sih? Nah, cukup ya. Cukup, kita kembali ke judul. Jadi rebalancing MSCI Q4 2025, video yang kedua, video raport hari yang ke-1. Ini mungkin hari terakhir sebelum kita besok ketemu di akhir dari effective date. Kemudian kedepannya next setelah effective date selesai, kemudian eksekusi date di hari berikutnya di jam kerja atau di hari kerja. Salam sehat.